Ini juga banyak, jadi saya mungkin akan ambil untuk bagian-bagian tertentu akan dilewati, bisa kalian baca lebih lanjut gitu ya detailnya, tapi mungkin yang jadi apa ya, suatu hal yang mungkin jadi harus jadi perhatian di setiap bahan baku ya, mungkin itu kita akan bahas sedikit ya. Nah, jadi diharapkan setelah mengikuti kuliah ini kalian bisa menjelaskan atau menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan eksipien yang kita pakai untuk sediaan liquid dan semi solid gitu ya, sehingga bisa menentukan mau bikin sediaan semi solid atau liquid dengan performance apa, kita harus pakai eksipiennya seperti apa gitu, ya. Jadi itu cara tentang eksipien secara umum, lalu kemudian ya akan coba untuk beberapa kita pilih eksipien dalam liquid dan semi solid yang umum atau yang sebagai formulasi dasar dalam liquid dan semi solid ya. Nah, kalau kita lihat ini kita lihat dulu sedikit ya, balik dulu ke sediaan farmasi. Sediaan farmasi itu ada macam-macam ya kan. Kalau semi solid dan liquid ya ada bentuk krim, ada bentuk pasta gel kalau yang semi solid, kalau yang liquid ada yang larutan jernih, sirup gitu ya, ada yang kelihatan keruh, opak gitu seperti suspensi, emulsi, lalu emulsi pun ada yang emulsi minyak dalam air, air dalam minyak gitu ya. Krim ini pun gitu juga ya kan. Krim minyak dalam air itu basisnya emulsi juga sebenarnya, cuman konsistensinya lebih agak padat, lebih padat, semi solid kita sebut ya. Dan secara umum sebenarnya sediaan farmasi itu isinya cuma 2 aja, ya enggak? Kalau konten umum ya, konten secara garis besar, ya enggak? Terdiri dari zat aktif dan zat tambahan, ya kan? Cuma itu aja kan? Ya enggak? Zat aktif farmakologi itulah zat obat kita yang mau kita hantarkan, ya kan? Kalian kita bahas ya sebelumnya di pertemuan ketiga yang lalu, kenapa kita harus membuat sediaan farmasi, ya kan? Karena untuk memberikan sistem penghantaran si obat gitu ya, agar dia bisa dapat bekerja di tempat site of action, tapak kerjanya ya di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu maka dia butuh tambahan lain, ya kan? Itu yang disebut dengan zat tambahan atau bahasa Inggrisnya kita kenal dengan excipients, ya kan? Sehingga dia dapat membentuk sediaan yang kita inginkan, ya kan? Dan excipient ini justru yang akan membentuk tampilan sediaan, gitu ya, dan juga kemudian memberikan sifat fisik dan juga tekstur, menambah stabilitas dari zat aktif yang kita formulasi, memberikan rasa dan juga ya memberikan tampilan secara overall keseluruhan gitu ya. Tergantung dari zat aktif itu zat tambahan yang kita gunakan akan menentukan apakah sediaan kita itu akan stabil dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang ditentukan atau enggak. Terus juga apa dia dapat mudah disebar, mudah dituang gitu kan. Kita mau yang dia kalau pas dituang itu cukup mengalir sehingga mudah gitu ya dikeluarkan dari wadahnya, tapi begitu kita oles misalnya di kulit itu dia nggak mengalir terus gitu sehingga akhirnya hilang dari tempat pengolesan gitu ya, tempat yang mau diobati, tapi kita maunya dia langsung diam di situ kan, langsung membentuk lapisan tipis, terus kemudian akhirnya bisa mengeluarkan zat aktif itu. Jadi macam-macam fungsi eksipien itu yang kita tambahkan ya tergantung tadi desain awal waktu preformulasi itu kita mau buat apa dia jadi apa gitu kan si obat ini bentuk sediaan farmasinya. Nah, untuk itu kita berarti kan harus tahu tuh segala informasi tentang zat-zat tambahan yang dibutuhkan. Nah, kira-kira udah pada tahu belum? Kira-kira itu paling gampang kita harus mau kita berarti kan harus segala informasi itu yang macam-macam itu ya kan, dan juga ada eksipien apa aja itu terkumpul ya nggak di dalam satu tempat dalam suatu ini
ya in one place itu, sehingga membantu kita lebih mudah untuk studi preformulasinya untuk menentukan formulasi dari sediaan yang akan kita buat, ya kan. Nah itu kita mungkin butuh suatu database, ya nggak, database tentang excipient, ya kan. Secara offline, sekarang juga udah ada online-nya, itu ada yang namanya Handbook of Pharmaceutical Excipients. Udah pernah dengar? Udah pernah pakai kalian? Kayaknya ini mungkin buku wajib ya, salah satu buku wajib di formulasi. Ya enggak? Udah tahu tentang buku ini? Handbook of Pharmaceutical. Ini salah satu buku utama yang sebagai acuan, sebagai referensi untuk excipient. Ini hampir bisa dibilang kayak farmakopenya excipient gitu ya. Kalau farmakope kan umumnya bicarakan tentang obat ya, tentang zat aktifnya dan juga sediaan zat aktif tersebut gitu ya. Ya beberapa ada juga di farmakope mencantumkan beberapa excipient, tapi yang lebih komprehensif lagi, lebih umum itu ada di Handbook of Pharmaceutical Excipient. Sebenarnya excipient juga ada di buku-buku formulasi yang lainnya, itu beberapa di Codex, di apa itu juga ada, ya kan, excipient. Tapi yang secara rutin diupdate mungkin hampir tiap tahun gitu ya edisinya. Kalau itu ini buku ini Handbook of Pharmaceutical Excipient. Mudah-mudahan kalian udah pernah pakai, udah pernah cari atau kalau udah punya kopinya gitu ya buku ini. Jadi kalau sekarang itu Handbook of Pharmaceutical Excipients itu udah edisi 9 mestinya untuk 2022, tapi kayaknya belum keluar full edition-nya, nggak tahu, mungkin jadi pasti edisi 8 ya. Dan untuk edisi-edisi yang sebelumnya mungkin itu kalau kalian searching di web gitu ya, itu yang edisi yang lama yang 5, 6 itu mungkin ada di secara online, ada orang yang mengupload gitu ya, mungkin kalian bisa ya gitu mendownload di situ ya. Jadi kita mulai dulu mungkin di excipient. Jadi sediaan sirup ya. Jadi sediaan liquid gitu ya. Di liquid itu ada sirup, ada emulsi, ada suspensi. Ya enggak? Ada lagi enggak yang lain? Lewat? Kira-kira apa lagi sediaan liquid? Sediaan liquid sirup ini kalau berdasarkan definisi yang lama gitu ya, yang di Farmakope 3, Farmakope ya sebelumnya itu yang kita kenal sirup itu adalah sediaan berupa larutan, ya enggak, larutan dalam artian larutan sejati. Jadi yang dia zat aktifnya itu dan semua zat tambahannya itu larut di dalam pembawanya, yaitu air, ya kan, basis air. Dan itu karena larut semua, jadi tampaknya sediaannya adalah berupa larutan jernih, bisa berwarna, bisa enggak, ya kan? Itu yang sirup. Tapi kalau kalian baca lagi di Farmakope 6, yang dimaksud dengan sirup itu, apakah masih seperti itu atau menjadi lebih luas lagi? Ada yang baca tentang sirup ini, sediaan sirup liquid? Mungkin sebelumnya di Farmaseutika, buka Farmakopenya. Kalau kayak eliksir, terus suspensi, emulsi, disebut sirup juga nggak? Kalau berdasarkan Farmakope yang baru, yang Farmakope 6. Sri Rahayu mungkin? Menurut kamu gimana? Kamu kalau nyebut suspensi sirup antibiotik itu, antibiotik, larutan ya sediaan cair antibiotik, kamu nyebutnya apa? Sirup juga, sirup antibiotik atau apa? Ya, sirup juga, Ibu. Gitu. Itu sirup karena kamu ngeliatnya ya karena itu cair gitu, atau ya udah baca Farmakope 6 tadi? Udah pernah baca, dibuka Farmakope 6-nya tentang sirup, tentang definisi kan. Kalau Farmakope di awal itu dia menjelaskan, mendeskripsikan masing-masing sediaan secara umum kan. Sediaan sirup apa, yang masuk salep apa, yang masuk krim, dan semuanya gitu. Ada pernah ini? Atau ada pendapat lain yang lain? Tadi ini? Jadi nanti mudah-mudahan bisa dibuka ya setelah ini ya, dicek ya Farmakope 6-nya.
Jadi kalau berdasarkan farmakopenem itu, arti sirup itu ya sirup yang tadi yang larut dalam air, bisa juga sirupus simplex, yaitu sirup yang larutan gula jenuh, ya kan? Lalu ya juga mencakup sediaan-sediaan cair lainnya, termasuk suspensi, emulsi, itu juga dikatakan sirup. Jadi itu hanya karena penyebutan aja gitu ya, bentuk kesediaan cair dibilang sirup gitu ya. Nah, ini kalau yang saya tampilkan di sini adalah sirup dalam artian larutan sejati, ya, larutan zat aktif dan zat tambahan di dalam air. Jadi semuanya memiliki kelarutan yang baik di dalam air. Jadi untuk sediaan sirup tentu zat tambahan utamanya itu adalah pelarut, ya kan? Oh ya, satu lagi yang penting itu eksipien zat tambahan ini syaratnya itu harus apa? Ya inert, ya kan? Artinya inert terhadap zat campuran lainnya, terutama zat aktifnya. Dia tidak boleh bereaksi dengan bahan obatnya terutama, dan juga tidak OTT juga dengan yang bahan-bahan lain yang ditambahkan di dalam formulasi, gitu ya, sehingga dia menghasilkan sediaan yang aman dan stabil, kemudian jadi efektif, gitu ya. Nah, ini kalau untuk bahan tambahan utama di dalam sirup itu adalah tentunya pelarut, ya kan? Pelarutnya air. Jadi kalau yang dikatakan sirup utamanya adalah air. Kita basisnya pelarut solvent atau vehicle yang utama di dalam sediaan-sediaan oral, sediaan-sediaan yang diberikan manusia itu basisnya adalah air. Kenapa kira-kira? Ada nggak alasannya? Kira-kira air itu kenapa selalu jadi pilihan utama untuk pembawa, sebagai pembawa dalam sediaan-sediaan farmasi? Nggak cuma di sediaan cair aja kan, di sediaan semi solid juga seperti krim itu basisnya air lebih disukai. Dan juga mungkin gel, ya nggak? Kira-kira ada yang tahu alasannya, bisa atau bisa ya melogikakan kira-kira kenapa air jadi solvent of choice gitu ya, jadi pilihan utama untuk membuat sediaan farmasi. Ya. Izin berpendapat, Bu. Ya, silakan. Menurut saya karena banyak bahan yang dapat larut di air gitu, Bu. Terus, ada lagi yang lain? Tapi kebanyakan zat aktif, kebanyakan larut air atau tidak larut air? Atau ada yang larut air, ada yang tidak larut air kan ya? Iya Pak, iya Bu. Ada alasan yang lainnya, temannya? Kayak misal pun larutan yang tidak larut air, dia dibuat sistem dispersi kan, itu basis pelarutnya juga itu adalah air. Nah, itu kira-kira kenapa lebih disukai air sebagai pembawa dasar dari sediaan-sediaan farmasi? Coba disambungkan ke lain, digunakan di mana, ke siapa, terus bagaimana sistem yang kita berikan itu, mungkin bisa ini bantu. Kayak kamu aja pikirin ini aja sendiri, gitu kan? Kalau harus memilih gitu antara salep dengan krim, pakai mana? Atau misalnya minum itu visio itu kan kayak air ya. Disuka minum visio atau minum air, atau antara es campur yang macam-macam gitu ya, lemak dengan air putih, mana yang dipilih? Siapa namanya tadi? Air putih, Bu. Air putih kan, kira-kira kenapa? Karena berarti kamu sendiri pasiennya menerima lebih aksep si air kan? Kira-kira kenapa? Pernah terpikirkan nggak? Karena tubuh manusia berapa persennya gitu, Bu, lebih banyak air gitu. Berapa persen? Berapa persennya itu berapa persen gimana? Kalau di kimia medisinal itu waktu itu kalau nggak salah 70% tubuh manusia itu air gitu. Ya itu ya. Jadi alasannya itu karena ya ini kan obat-obat ini diberikan terutama kepada manusia, pasien ya kan. Itu sistem tubuhnya itu, sistem tubuh kita, sistem tubuh manusia itu basisnya adalah sebagian besar itu terdiri dari air, ya kan, 70-80% itu air. Artinya kita akan
secara natural itu akan lebih menerima sistem yang basisnya air. Dia lebih mudah bercampur istilahnya dengan ini kita kan. Selain itu juga memang zat aktif itu kan harus larut dia di dalam air, di dalam darah, ya enggak? Sehingga dia kemudian bisa dibawa oleh aliran darah yang basisnya tadi air, terus kemudian dia akan dihantarkan ke tempat kerjanya, ya enggak? Jadi itu kita akan lebih mudah menerima ini basis yang air, maka selalu dipilih air. Kalau misalnya zat aktif itu larut air, maka dia langsung dilarutkan di air. Tapi misal pun enggak, kita buat sistem dispersi, sistem dispersinya basisnya tetap air gitu ya. Misalnya kayak krim minyak dalam air gitu kan. Nah, lalu kemudian disediakan sirup ini, selain walaupun dia udah larut dalam air, tapi dia masih kadang perlu tambahan lain, yaitu meningkat kekentalan. Untuk apa? Kira-kira? Mungkin kalian pernah punya pengalaman nuang sirup, gitu ya, sirup obat batuk, mungkin sirup obat batuk atau obat demam, itu kan kebanyakan itu sirup ya. Itu kadang-kadang kalau kalian pertama itu mungkin kalau pas menuang kayaknya agak sulit, kayaknya tuh kita sulit mengendalikan gitu kan, alirannya tumpah, apalagi kalau kita pakainya sendok, yang sendok takar walaupun ada cekung itu cenderung kalau yang mungkin yang tangannya itu soft skillnya dia kurang, itu gampang tumpah ya kan, dia akan bleber selalu. Tapi sekarang udah dilengkapi dengan banyak kan sekarang pakai cup ya kan, jadi lebih bisa menampung. Dan itu juga nah itu maka karena air ini kan hampir viskositasnya itu sangat rendah ya enggak, sehingga dia sangat mudah mengalir, sehingga ya kadang-kadang untuk pasien-pasien tertentu, apalagi pasien yang nggak bisa mengendalikan tangannya, itu akan kesulitan untuk menuang. Maka kita perlu meningkatkan kekentalannya sedikit. Jadi dibikin dia agak kental dikit, maksudnya nggak air kali, agak kental dikit. Jadi kayak kalian bikin sirup gula. Sirup gula itu kan kalau dia jenuh di atas 50% itu agak kental ya, tapi dia tetap larutan air. Nah itu sehingga bisa mengendalikan ini alirannya, terutama waktu kita menuang ke sendok takar atau gelas ukurnya. Dia nggak terlalu tinggi, jadi sedikit aja itu untuk mengontrol penuangan ke ini, maka kita tambah meningkat kekentalan. Ini sebenarnya bisa juga dengan menggunakan gula ya kan, sebagai pemanis, ini juga untuk meningkatkan kekentalan. Jadi kita gunakan gula sekitar 60% gitu ya dari formula, itu udah cukup memberikan kekentalan. Lalu juga kalau untuk sirup, selain kita siasati dengan meningkatkan kekentalannya sedikit, itu juga kita, kalau kalian perhatikan, itu botol-botol sirup itu berbeda dengan yang bagian tutupnya itu, bagian leher botolnya itu agak berbeda dengan botol-botol sirup untuk suspensi emulsi yang lebih kental. Ya enggak? Nah enggak? Kelihatan enggak bedanya? Ada yang pernah memperhatikan enggak? Botol untuk sirup cair, untuk sirup yang larutan dengan yang sirup suspensi emulsi. Biasanya untuk yang air ini, yang larutan sejati air itu leher botolnya lebih kecil, ya enggak? Itu juga termasuk untuk mengendalikan aliran, ya enggak? Nah, lalu kemudian yang lain yang utama kalau zat aktif dengan pelarut air aja kan nggak menarik ya, kadang-kadang, apalagi ini kebanyakan sediaan sirup itu adalah untuk anak-anak, ya kan? Dan juga kebanyakan zat aktif selain dia larut air, dia kadang-kadang kebanyakan zat aktif itu adalah rasanya pahit, ya enggak? Itu pasti udah nggak enak banget, jadi harus nambah perasa, ya kan? Itu pemanis kayaknya wajib, ya kan? Dan biasanya kalau untuk larutan sejati, ini sirup ini, itu dari definisi awalnya juga itu adalah larutan yang mengandung gula sebagai pemanis itu sebesar sekitar 60%, ya kan? Jadi pemanis utamanya adalah gula. Tapi juga bisa digantikan dengan substitusi gula. Sekarang udah bisa dipakai sakarin, sorbitol, terutama untuk sediaan-sediaan yang untuk pasien diabetes. Jadi nggak pakai gula atau sukrosa, tapi dia pakai gula substitusi gula seperti sakarin ataupun sorbitol. Sorbitol ini juga bisa meningkatkan kekentalan. Dia masih cair, tapi tidak secair air murni gitu ya. Lalu tentunya kalau untuk sirup,
selain untuk peningkat rasa, meningkatkan akseptabilitas pasien, itu terutama pasien anak-anak, selain tambahkan pemanis, juga tambahkan pewarna, dan pewarna ini disesuaikan dengan rasanya biasanya gitu kan. Karena kan ini berkaitan dengan ini ya, sensorik manusia. Jadi harus sesuai gitu, paling enggak. Ya kan? Jadi farmasi itu kita sebut kerjaan farmasi kita formulasi itu ad compounding, yaitu salah satunya gini ya, kita harus pandai-pandai memadukan bahan yang digunakan dalam formulasi. Jadi kalau rasanya manis, cocoknya warnanya apa? Bisa warna apa aja sih, tapi gitu ya. Tapi kemudian juga dikaitkan dengan aroma dan rasa, ya kan? Aroma rasa ini bisa dari aroma yang natural, yang alam, misalnya kita mengekstraksi, mengambil minyak dari minyak jeruk, bisa ambil minyak anisi, ya kan? Ataupun yang sintetis dalam beberapa aroma itu bisa dibuat secara sintetis di lab, itu contohnya itu vanila, memang lebih murah gitu kan. Tapi ya selama asal semua eksipien ini yang diperbolehkan oleh BPOM itu nggak masalah ya. Jadi tetap semuanya harus ini ya, non reaktif terhadap bahan lainnya di dalam sirup. Dan kalau misalnya tambahkan pewarna, mungkin ada pewarna-pewarna yang bekerja baik itu pada rentang pH tertentu, sehingga itu harus juga diperhatikan. Dan juga biasanya kalau warna ini kalau penyimpanannya di cahaya langsung pasti langsung kelihatan gitu ya, berubah jadi perubahan warna. Jadi emang kalau secara umum sih penyimpanan kita nggak nyimpen di dekat cahaya langsung, ya nggak. Lalu kemudian karena tadi pembawanya utamanya banyak air, basis utamanya air, dan juga ada pemanis, gula, yang itu tentunya kalau misalnya ini kan sediaannya bukan sediaan steril ya, sediaan yang multi use gitu ya, dibuka bolak-balik sehingga memungkinkan adanya kontaminan dari luar pada saat kita pertama kali udah dibuka, sejak dibuka itu udah nggak steril. Mungkin dibuat di pabrik itu secara higienis kan, itu bisa dibilang ya hampir steril gitu kan. Tapi kalau udah kita buka lalu nanti kita gunakan beberapa kali, itu ada kemungkinan masuk mikroorganisme dari luar, dari udara, maka dan di dalam sediaan kita ada air, ada gula, ada pemanis, itu adalah sumber makanan bagi pertumbuhan mikroorganisme. Maka kita harus menambahkan pengawet. Penambahan pengawet itu ya harus mengikuti aturan sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. BPOM ditentukan juga persyaratan ininya, toksisitasnya sampai berapa, itu biasanya digunakan pengawet, boleh digunakan pengawet tapi dalam jumlah yang sangat terbatas, jadi jumlah kecil gitu ya. Beberapa yang paling sering digunakan adalah asam benzoat, itu dengan kadar 0,1 sampai 0,2% aja. Bisa dalam bentuk asam benzoatnya, bisa dalam bentuk garamnya, garam sodiumnya 0,1 sampai 20%, dan juga turunan paraben, metil paraben, propil paraben, atau yang mungkin lebih kalian kenal sebagai nipagin dan nipasol, ya kan? Itu ada kadarnya tertentu. Lalu selain itu yang utama ya. Jadi ada air, ada gula, pemanis, dan untuk menserasikan dengan pemanis tambahkanlah pewarna dan pengaroma, perasa, dan pengawet. Lalu kemudian tergantung juga dari sifat zat aktifnya, ini kita harus menambahkan lagi zat untuk peningkat stabilitas, karena ini sediaannya kan bukan sediaan single use ya, multi use, sehingga stabilitas itu harus diperhatikan dalam jangka waktu yang ditentukan, itu dia harus stabil, dan itu tergantung dari zat aktifnya yang ditambahkan. Kalau misalnya zat aktifnya itu rentan terhadap kontaminan logam yang terdapat di dalam, mungkin yang nggak bisa dihindari dari zat-zat pembawa lainnya, itu dia harus ditambahkan pengkompleks. Jadi ada zat chelating agent namanya, itu yang akan mengikat logam-logam yang ada di lingkungan si zat aktif tadi, sehingga dia tidak merusak si zat aktif. Terus kalau zat aktifnya ini satu asam lemah, basa lemah yang sensitif terhadap perubahan pH,
ya kan? Maka kita harus menambahkan pendapar atau buffering agent, ya kan? Lalu kemudian kalau si zat aktifnya ini sangat mudah teroksidasi oleh udara, maka kita tambahkan antioksidan, ya kan? Bisa vitamin E, bisa BHA, BHT gitu ya, dengan kadar yang sesuai yang ditentukan. Lalu karena adanya gula, ya kan? Gula ini dan gulanya dalam larutan jenuh gitu ya, itu cenderung membentuk kristal, ya kan? Gula di atas 30% itu udah ngerti kalian apa itu kira-kira anti cap locking atau cap lockingnya lah dulu. Cap locking, apa yang dimaksud dengan cap locking? Maksudnya Rifki, cap locking kira-kira apa Rifki? Kalau lihat dari namanya aja, ini bahasa Inggris gitu ya, cap dan locking gitu ya, mungkin ya kata dasarnya cap, lock, cap dan lock. Ya. Ya Rifki, mungkin dari katanya aja kamu bisa nggak, kalau misalnya belum pernah dengar, kira-kira apa tuh cap locking? Rifki dengar suara saya? Dengar Ibu. Ya, apa kira-kira itu Rifki? Cap lock gitu ya? Oh, berarti tutupnya terkunci gitu ya, Bu? Iya, kira-kira kenapa itu tutupnya bisa terkunci gitu ya, nggak susah dibuka gitu kan? Mungkin kamu udah pernah ya sirup obat ngalami seperti itu, atau mungkin sirup yang minuman tuh kan, sirup minuman tuh udah pasti jenuh kan, sirup yang ini menjelang puasa jadi hanya sirup gitu ya. Sirup itu kan kadang-kadang kalau udah agak lama, apalagi itu suka disimpan di kulkas, itu biasanya susah seret gitu ya dibuka, itu yang cap locking itu ya. Itu kenapa kira-kira? Karena ada apa di situ kok bisa? Kan waktu dari pabrik dia baik-baik aja, mulus-mulus aja dibuka gitu ya. Tapi setelah beberapa waktu, beberapa saat atau kondisi penyimpanan tertentu terjadi cap locking. Kenapa dia bisa terkunci, Rizky? Kira-kira? Kurang tahu itu, Bu. Mungkin karena gulanya. Gula ya. Ya, itu jadi itu terjadi biasanya umumnya karena ada kristalisasi gula gitu kan. Kan kita kalau menuang kan menuang obat gitu ya, itu berarti kan semua larutan gula apa lewat situ ya. Terus kemudian kalau itu kan kental sehingga kemudian nanti dia cenderung airnya turun, dia masih tinggal di situ. Jadi akhirnya lama-lama tinggallah kristal gula di leher botol itu kan. Bisa nggak? Ya kan? Nah, itu yang namanya, sehingga itu membuat kita seret bukanya, kita atau kenalnya dengan cap locking. Maka kita tambahkan zat anti cap locking, karena kalau tetap ada kristal di situ, itu akan itu jadi resiko malah tumbuh mikroorganisme di situ. Akhirnya dia akan mengkontaminasi sediaan kita, akhirnya sediaan kita rusak, ya kan? Jadi kita harus mencegah adanya cap locking di situ, kristalisasi gula, maka kita tambahkan zat pencegah itu gula itu mengkristal atau keluar dari larutannya. Gitu ya. Biasanya itu bisa kita tambahkan gliserin, sorbitol, dan poliol. Penggunaan gliserin nggak boleh banyak-banyak, karena gliserin dalam konsentrasi tinggi itu dapat menyebabkan diare. Ya. Jadi itu jadi gliserin, sorbitol, dan larutan poliol lainnya itu selain juga rasanya manis, bisa berfungsi menambah kemanisan, dia juga cair tapi lebih kental dari air sehingga dapat meningkatkan kekentalan, dan juga dapat berfungsi sebagai anti cap locking ya. Jadi satu zat tambahan itu bisa memiliki fungsi bermacam-macam gitu ya. Nah, itu tinggal diperhitungkan waktu formulasinya. Jadi jangan sampai terlalu manis, karena ada ya kita nambahkan anti cap locking yang juga rasanya akan berkontribusi terhadap rasa manis dan seterusnya gitu ya. Nah, ini pemanis dalam sirup itu ada sukrosa tadi yang umumnya ya, sukrosa itu gula pasir gitu. Lalu kemudian juga kadang kita pakai substitusi gula, contohnya
contohnya tadi sudah disebut ya, sorbitol, gliserin, propilen glikol, dan ada juga substitusi gula yang dikatakan itu non-glycogenetic substance. Nah, ini adalah zat-zat yang tidak membentuk, yang dia tidak akan di metabolisme membentuk jaringan glikogen. Kita kalau gula berlebih itu kan akan di metabolisme kan, di dalam tubuh kita itu akan membentuk gula otot namanya glikogen. Nah, itu yang nggak boleh pada pasien diabetes gitu ya. Jadi digunakanlah untuk sediaan-sediaan yang diberikan untuk pasien DM, diabetes mellitus, itu biasanya menggunakan pemanisnya itu non-glycogenetic substance. Biasanya itu yang dipakai adalah metilselulose, hidroksietilselulose atau HEC, sehingga yang tidak akan dihidrolisis oleh tubuh dan diabsorpsi tubuh, sehingga relatif lebih aman untuk pasien DM. Dan dia konsistensinya itu bisa memberikan konsistensi ya seperti sirup gitu ya, tapi dia tidak di metabolisme, tidak diabsorpsi oleh tubuh. Nah, dari sukrosa ini kalau konsentrasinya yang kita gunakan lebih dari 10% itu bisa mencegah pertumbuhan mikroba. Dan biasanya itu digunakan ya, variasi ya konsentrasinya gunakan. Lalu kemudian disediaan yang masih larutan juga, tapi ini larutan campur atau kita kenal dengan eliksir ya. Sediaan eliksir itu juga bentuknya larutan jernih, tapi dia tidak melulu air. Kalau tadi larutan sirup, larutan sejati kan bisa dibilang itu pelarutnya 100% air gitu ya, tanpa yang tadi gliserol, sorbitol pun juga udah bisa karena zat aktifnya itu sangat larut dalam air, gitu kan. Nah, kalau eliksir itu syaratnya bahwa dia merupakan pelarut campur, terutama campuran dari etanol dan air, atau bisa dibilang eliksir itu adalah sediaan yang mengandung etanol. Etanol bukan etanol untuk mabok gitu ya, tapi etanol dalam kadar tertentu ada maksimumnya, itu penggunaannya biasanya 5-10%. Dan itu tujuannya apa? Etanol dipakai di eliksir ini, di pelarut ini, di sediaan larutan ini. Kira-kira untuk apa etanol dipakai? Perlu ditambahkan di situ. Diana, mungkin bisa bantu? Diana Septiani. Kira-kira etanol kenapa perlu ditambahkan dalam sediaan eliksir ini? Ini kan eliksir termasuk sediaan larutan juga ya, tapi larutan campur. Kira-kira kenapa kita tambahkan etanol? Kita perlu menambahkan etanol. Untuk itu bukannya Bu, untuk membantu dalam kelarutannya Bu. Ya, jadi etanol itu kita kenal sebagai pelarut universal, ya kan? Jadi beberapa zat aktif yang kurang larut dalam air itu bisa dibantu kelarutannya dalam air itu dengan menambahkan etanol. Jadi dia lebih mudah larut dalam etanolnya sebenarnya kalau dibandingkan dengan air. Dia larut dalam etanol, sementara etanol itu kan bercampur dengan air. Tahu kan ya? Kayak hand sanitizer itu kan campuran antara etanol dengan air, ya enggak? Etanol itu nature-nya, alaminya itu bentuknya cair, dan juga air adalah air, gitu ya. Dan itu bisa bercampur sehingga kalau si zat aktif kita yang kurang larut dalam air kita larutkan dulu dalam etanol, lalu kemudian si larutan zat aktif dalam etanol ini kita campur dengan air, gitu ya, sehingga si zat aktif ini bisa lebih larut dalam air, ya kan? Itu biasanya untuk zat-zat aktif yang kurang larut dalam air. Nah, kalau misalnya tingkat kelarutannya itu masih juga kurang di dalam air, maka kita bisa menambahkan pelarut tambahan. Jadi eliksir ini nggak cuma bisa etanol dan air aja pembawanya, tapi juga bisa campuran pelarut. Pelarut tentunya yang bercampur dengan air syaratnya. Yaitu apa aja yang bisa ditambahkan? Gliserol, sorbitol, propilen glikol. Itu yang biasanya umum digunakan sebagai pelarut campur di dalam eliksir. Ya. Lalu yang lainnya hampir sama dengan sirup, pakai pemanis, pewangi, perasa, ini untuk meningkatkan keberterimaan sediaan itu oleh pasien. Ya enggak? Kan lebih enak minum yang rasa wangi, terus rasa stroberi gitu ya, apalagi untuk pemberian pada anak-anak. Dan juga tetap pakai tambah pengawet karena kita ada air, ada pemanis, ini bahan makanan untuk mikroorganisme.
dan kita juga sediaannya bukan single use, multi use, itu hampir wajib menggunakan pengawet. Pengawet yang digunakan tetap sama, yang umum yang diperbolehkan itu untuk sediaan obat dalam kadar tertentu itu nipagin, nipasol. Karena apa? Disukai kombinasinya nipagin dan nipasol, metil dan propil parahidroksibenzoat. Karena kombinasi kedua pengawet ini memberikan spektrum kerja, spektrum antimikroorganisme yang lebih luas. Jadi dia bisa anti jamur dan sebagai anti bakteri, gitu ya. Kan di lingkungan di udara, di atmosfer itu sebenarnya banyak ini ya, bakteri-bakteri dan jamur yang nggak kelihatan yang bisa berpotensial untuk mengkontaminasi saat sediaan itu dibuka. Dan juga dapat bekerja pada pH yang rentangnya cukup luas juga, antara 4 sampai 8. Dan juga tentu tambah penstabil kimia hampir sama dengan sirup tadi ya, sesuai dengan sifat zat aktif kita. Nah, pelarut dalam eliksir, kalau dalam sirup kita bicara tentang gliserin, sorbitol, propilen, glikol sebagai peningkat kekentalan, di sini kalau dalam eliksir, gliserin, sorbitol, propilen, glikol juga dipertimbangkan sebagai penambah kelarutan, ya kan? Kalau campur itu untuk mendekati nilai konstanta dielektrik dari zat aktif. Jadi kalau dalam eliksir, parameter zat aktif dan zat tambahan yang kita pertimbangkan itu adalah nilai konstanta dielektrik. Ya, jadi pelarut-pelarut itu etanol, gliserin, sorbitol, propilen ada satu parameter namanya konstanta dielektrik. Itu akan menentukan tingkat kelarutannya di dalam air, dan juga zat aktif punya konstanta dielektrik. Itu kita lihat di referensi di buku-buku. Ya, itu harus kita cari, atau kalau misalnya nggak ada di pustaka, kita harus cari sendiri, melakukan riset kecil sendiri untuk menentukan konstanta dielektrik. Jadi prinsipnya mirip HLB di emulsi, kita harus meningkatkan nilai KD dari si zat aktif yang kita punya dengan, kalau dia mau larut dalam air, maka KD-nya pelarutnya harus sama atau hampir mirip dengan mendekati konstanta dielektriknya si zat aktif. Paham ya? Jadi kalau memiliki KD X gitu ya, kalau misalnya zat aktif, sementara kita punya etanol KD-nya diketahui sekian, gliserin KD-nya 42,5, sorbitol ada nggak tercantum ya di sini, propilen glikol sekian. Nah, kita bisa menggunakan campuran dan persentase perhitungan aljabar biasa gitu ya, sehingga dapat mendekati KD-nya, nilai KD-nya si zat aktif, sehingga kita bisa melarutkan si zat aktif di dalam sistem eliksir ini. Ya, itu untuk menentukan mau pakai pelarut apa, pelarut tambahannya untuk bisa melarutkan si zat aktif gitu ya. Nah, masing-masing ini etanol, gliserin tadi kita udah tahu, ini gliserin sorbitol berperan sebagai anti-blocking agent gitu ya. Selain pemanis, dia juga berfungsi sebagai pembasah pada konsentrasi tertentu gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga ini penggunaannya, konsentrasinya berapa, sehingga kita tidak perlu, kalau dia udah misalnya pakai gliserin, penggunaannya sampai 30%, ya kita nggak perlu lagi pakai pembasah yang lain, ya kan? Ya udah pakai gliserin aja, gitu. Sorbitol juga berfungsi sebagai humektan, gitu ya, 3-5% konsentrasi tertentu. Jadi konsentrasi tertentu memberikan kerja tertentu juga dari si zat tambahan ini. Jadi kadang kita cukup pakai satu zat tambahan ini, gitu ya, yang berfungsi macam-macam ini dalam satu sediaan. Ya, itu dilihat juga dari zat aktifnya, perlu nggak. Kalau propilen glikol malah pada konsentrasi 15-30% itu bisa digunakan. Ini propilen glikol termasuk zat tambahan juga yang banyak dipakai untuk sediaan semi solid. Pada konsentrasi 15-30% itu dia dikatakan juga bisa berfungsi sebagai pengawet. Ya, jadi mungkin penggunaan pengawet yang tadi nih pagi pasol bisa lebih sedikit, jadinya kita mengurangi jumlah pengawet. Sebenarnya nipagin-nipasol ya digunakan seminimal mungkin ya kan. Nah, jadi ini tadi penggunaan pelarut campur tadi etanol, air dan campur tadi itu kita sebut sebagai fossolvent, pelarut campur. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kelarutan.
Yang harus kita perhatikan apa? Kalau menggunakan kosolven ini kan dengan konsentrasi yang tertentu gitu ya, macam-macam, yang harus kita perhatikan adalah konsentrasi maksimumnya yang diperbolehkan tuh berapa dari tiap tadi pelarut campur. Jangan sampai karena mau ngejar kelarutan sehingga, tapi ternyata kalau menurut hitungan kita dia konsentrasinya harus dipakai agak tinggi. Nah itu jangan sampai terlewat konsentrasi maksimumnya. Itu bisa dicek di Handbook Pharmaceutical Excipient tadi ya. Jadi selain juga konstanta dielektrik tadi untuk menentukan jumlahnya berapa, dan juga perhatikan konsentrasi maksimum yang diperbolehkan jangan terlewati. Jadi ini bisa kalian baca kalau misalnya punya buku Theory and Practice of Industrial Pharmacy, ini juga ada yang menerangkan hal ini. Dan juga nilai-nilai KD-nya. Jadi diharapkan kepolaran pelarut campur itu mendekati kepolaran zat terlarutnya. Maksudnya ini adalah zat aktif kita, gitu ya. Nah ini pemilihan pelarut campurnya itu bisa dilihat dari nilai KD jika diketahui KD zat aktifnya, lalu kemudian KD campuran itu dihitung ya aljabar ya, penambahan operasi aljabar biasa. Jadi persen air kali KD airnya tambah persen alkohol berapa persen yang digunakan kali KD itu memberikan nilai KD campuran, nilai konstanta dielektrik dari campuran pelarut. Jadi untuk zat yang polar, KD campuran itu sebaiknya lebih dari konstanta dielektrik zat aktif, lebih sedikit gitu ya. Kalau zat non polar, KD campurannya biasanya kurang dari KD zat aktif. Kalau tidak diketahui, maka itu lakukanlah penelitian sedikit, itu kita ngetesnya zat itu dilarutkan ke etanol, terus kemudian dicatat, dikasih sampai jumlah berapa air yang diperlukan, sampai dia terlarut gitu ya. Nah, kemudian bisa diketahui KD zat dengan KD pelarutnya tadi kita tahu kan, KD etanol kali jumlah air yang diperlukan untuk melarutkan si zat itu tersebut. Kalau misalnya KD zat aktif kita itu nggak ada di pustaka. Gitu. Itu salah satunya. Lalu kemudian eksipien. Nah, ini tadi bolak-balik kita ngomong tentang pengawet. Sebenarnya penggunaan pengawet ini juga harus diperhatikan karena kadarnya tidak boleh berlebih gitu ya. Walaupun kita jangan nanti mentang-mentang biar aman gitu, untuk biar nggak ditumbuhi bakteri jamur, kita masukkan aja sebanyak-banyaknya. Enggak, karena itu ada toksisitasnya dan juga ada efek samping lainnya sebenarnya, ya kan? Jadi ini yang ada di eksipien itu metilparaben biasanya digunakan tuh dalam jumlah yang sangat sedikit, biasanya 0,015 sampai 0,2%. Propilparaben juga 0,01, 0,02%, sedikit kan, 0,02 sampai 2 digit di belakang koma. Lalu biasa pakai metilpropilparaben, dipaginitasol, asam benzoat, asam maupun garamnya sorbat, ya. Jadi pengawet yang ideal itu mestinya dia efektif terhadap mikroba dan berspektrum luas, ya. Jadi macam-macam mikroba, mikroorganisme yang bisa diatasinya, dan juga dia harus stabil secara fisika, kimia, dan mikrobiologi, tidak toksik dan cukup melarut, dan dia harus tercampurkan dengan komponen formulasi yang lainnya. Kalau bisa tidak berrasa, tidak berbau, gitu ya, pada konsentrasi yang digunakan. Oke, lalu kemudian yang tadi penstabil kimia tadi, pengkelat, pendapar antioksidan, contohnya penstabil ini yang pengkelat itu kita tambahkan natrium eta, ya kan? Ini contohnya itu di sediaan neomyxin elixir. Dia harus diatur pH-nya itu 4-5. Pendaparnya dapat digunakan asam sitrat, ya kan? Terus kemudian untuk mengurangi timbulnya warna hitam saat penyimpanan, ini karena adanya kontaminan logam, mungkin berasal dari bahan baku, entah dari air atau dari bahan baku lainnya, maka kita tambahin natrium eta. Sehingga dia tidak mengkata logam yang ada di sediaan itu, yang mungkin hanya sedikit, jadi pencemar di dalam bahan bakunya, itu bisa mengkatalisa penguraian antibiotik, gitu ya. Walaupun ya itu udah ditekan gitu ya kadar logamnya di dalam sudah sesuai persyaratan, tapi untuk lebih meyakinkan kestabilannya tetap ditambahkan natrium eta dalam jumlah tertentu. Lalu pengatur pH dapar ini bisa kita tambahkan natrium hidroksida, asam sitrat ataupun dapar fosfat ya.
Lalu untuk antioksidan, untuk zat aktif yang mudah teroksidasi bisa ditambahkan asam ascorbat 0,01 sampai 0,1%. Ini pH stabilitasnya sekitar 5. Atau bisa juga sebagai antioksidan sodium metabisulfit. Mungkin nama-nama ini udah cukup kalian kenal, misalnya kalian termasuk yang rajin mengecek bahan komposisi ingredients dalam kosmetik, sediaan-sediaan yang kalian gunakan itu ya. Itu kan yang biasanya rinci ya, dia pakai metabisulfit, pakai tocopherol juga, pakai asam benzoat, citrus, bercecer ya kan. Kalau bisa dicek di sediaan-sediaan kosmetiknya yang ada di rumah yang kalian pakai sekarang tuh bisa ditengok ya. Kalau pewarna ya seperti biasa, pewarna harus mengikuti daftar pewarna yang diperbolehkan oleh FDA, oleh BPOM, itu ada ya macam-macam, ada warna sintetik, ada pewarna alami. Yang harus perhatikan yang sintetik itu kan ada biasanya diberi kode ya, itu harus yang ada di daftar yang diperbolehkan untuk sediaan farmasi dan makanan, itu dikeluarkan oleh BPOM, atau juga kalau misalnya yang ada di BPOM di FDA itu juga bisa digunakan ya. Jadi ini contohnya kalau amaran itu magenta red, contohnya di paracetamol biasanya rasa strawberry harus dicocokkan gitu ya. Kalau rasa strawberry itu cocoknya dengan warna apa ya? Gitu. Kalau hijau kayaknya nggak cocok ya kan. Strawberry biasanya asosiasinya ke merah, ke pink. Nah merah pinknya itu pakai dari pewarna apa yang merah pink yang diperbolehkan, gitu kan. Lalu kalau untuk warna kuning, hijau yang agak asam-asam, semua asam biasanya orang pakai kuning, hijau, orange gitu kan. Disesuaikan juga warnanya dengan rasanya gitu kan. Lalu untuk pemanis ya bisa ya tadi udah ya, ini gula kita lewat aja yang ini. Lalu pewangi juga biasanya zat-zat aktif tertentu itu kan pahit, ada yang pahitnya pahit banget kayak fenobarbital, ada pahitnya pahit kayak antibiotik. Itu ternyata kalau ada research-nya gitu ya yang sesuai rasa yang menutupi pahitnya itu beda-beda gitu. Contohnya nih ya, blackcurrant syrup itu ternyata lebih cocok untuk menutupi rasa pahit dari koral di sediaan koral pediatrik. Lalu paracetamol juga pahit kan ya, agak pahit kan itu paracetamol. Itu cocok dengan pakai jus raspberry, sirup invertnya dari raspberry. Jadi ini pakai pemanis perasa alami gitu ya. Lalu kemudian ephedrine, pahitnya ephedrine itu cocok ditutupi dengan rasa lemon. Jadi biasanya rasa buah-buahan gitu yang asam gitu ya. Lalu kemudian fenobarbital itu terkenal sangat pahit, itu efektif ditutupi oleh spirit orange. Jadi ini juga ekstrak dari jeruk gitu ya dengan gliserol, itu akan menutupi rasa pahit dari fenobarbital. Jadi ini mungkin kalian juga bisa neliti gitu ya, nanti situ lengkapnya, seninya, rahasianya gitu ya dari sediaan yang kalian buat gitu. Kok pahitnya nggak terasa ya, padahal ini terkenal pahit. Nah itu apa campurannya dari pewangi, flavor, perasanya di situ, ya kan? Ini tadi anti cap locking itu tadi ya, gliserin bisa ditambahkan gliserin dan sorbitol selain sebagai pengental juga sebagai ini. Anti cap locking itu sekitar 20-35%. Nah, lalu kemudian disediaan emulsi. Sediaan emulsi yang utamanya itu udah pasti kita pakai bahan tambahan ya, bahan pendispersi, medium pendispersinya itu sendiri aja udah minyak dan air, ya enggak? Jadi minyaknya biasanya pakai minyak tumbuhan, minyak yang pharmaceutical grade, gitu ya. Air udah pasti air yang dipakai di industri farmasi. Dan kemudian apalagi yang utama excipient emulsi itu adalah ya bahan pembentuk penyatu minyak dan air, atau kita sebut dengan emulsifying agent atau emulgator. Nah, dan baru kita tambahkan itu yang utama pembentuk emulsi. Ya nggak, 3 bahan itu kan medium pendispersi, yang terdispersinya, dan kemudian penyatu antara medium pendispersi dan terdispersi yaitu emulgator. Sebenarnya 3 ini aja udah jadi emulsi ya kan. Tapi untuk menambah kestabilan, menambahkan rasa gitu ya, dan efektivitas kita tambahkan zat tambahan lainnya gitu. Nah, sekarang emulgator ini kalau lihat di gambar ini salah satu praktikum sederhana yang bisa kalian buat di rumah. Udah pernah yang buat emulsi di rumah? Mungkin yang perempuan udah sering ya. Buat kue itu kan, buat bolu itu kan buat emulsi kalian kan adonannya, ya enggak? Kalian mencampurkan mentega, ya enggak?
sama susu itu basisnya air, ya enggak. Kalau bolu bantat itu artinya bolunya proses emulsifikasinya itu nggak sukses, ya kan? Kalau bantat akhirnya terpisah antara yang air dengan yang lemak, biasanya di bawah kan, ya enggak. Itu jadi membuat bolu itu termasuk juga emulsifikasi. Itu praktikum juga. Kalau sekarang kalian nggak bisa praktikum luring, itu bisa praktikum di rumah sendiri. Kalau ini contoh di gambar ini, itu adalah ini minyak, ini membuat salad dressing. Ini membuat, tahu ya salad dressing ya, kayak mayones tapi ini encer gitu ya. Apa namanya? Seasoning, salad seasoning, pemberi rasa, pembumbu salad sayuran segar kan. Kalau makan gitu aja nggak enak ya. Tapi lebih enak kalau kita pakai bumbunya. Nah, biasanya dibuatnya itu dari ini, campuran minyak sayur, entah minyak kelapa, minyak zaitun, minyak kedelai yang ada di rumah ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalau kalian mau coba juga bisa pakai minyak goreng yang baru di rumah gitu, terus dicampurkan dengan air, ya kan? Tapi airnya di sini karena untuk perasa salad gitu ya, salad sayur itu pakai air cuka karena dia ada rasa asam kan. Nah, biar rasa-rasa ada manis, tambahkanlah gula sedikit. Nah, kalau minyak dalam air, ini bawah nih hitam, ini air cider, ini pakai warnanya hitam, pakainya cuka apel, jadi warnanya agak hitam. Tapi juga bisa pakai cuka biasa, air cuka yang kita punya di rumah buat acar itu kan. Nah, itu kalau ini nggak nyatu kan, minyak sama air, itu harus disatukan dengan emulgator. Apa emulgator yang bisa kalian pakai di rumah? Yang ada di rumah tangga sehari-hari. Apa coba? Salah satu emulgator alami yang ada di rumah. Apa itu? Yang kalian banyak pakai juga untuk buat kue. Apa, Rinda? Apa emulgatornya kalau buat bolu, buat kue? Atau mungkin juga kelihatan di gambar ini, kelihatan nggak ada emulgator di sini. Apa coba? Apa emulgator alami yang ada di rumah? Mungkin habis kuliah ini kalian bisa coba buat. Nanti buat makan siang gitu ya, makan yang agak sehat, pakai salad, bikin ininya dulu bumbunya. Apa, Arinda? Kira-kira? Hah? Saya jarang buat kue, Bu, jadi ini. Ya udah, apa kira-kira? Ini dari gambar ini ada nampak emulgator nggak? Dari 3 gambar foto ini, mana yang emulgatornya kira-kira? Sehingga ini, Bu. Gambar yang kiri jadi gambar yang kanan kan? Jadi nyatu semuanya. Apa? Ditambahin apa? Yang bisa ditambahkan? Apa kalau ngeliat di gambar ini? Kan kelihatan ya ada 3 gambar di situ kan? Mana yang emulgatornya? Yang di tengah ini bukan sih, Bu? Iya, apa? Apa itu? Kelihatannya ini, apa sama kamu? Ini kayak mentega gitu. Mentega? Yakin? Atau? Itu agak cair loh. Lutfatu Nifa bisa bantu? Apa itu kira-kira? Telur bukan, Ibu? Telur apa? Kuningnya ya. Jadi itu adalah sumber lecitin. Lecitin itu adalah salah satu emulgator alami. Lecitin itu banyak terdapat ada di dalam kuning telur. Jadi kita pakai telur tapi kuningnya aja, Lutfa. Ya. Kuning telur itu sumber yang kaya akan lecitin, itu adalah emulgator alami. Jadi kalau kalian pernah lihat, kalau perhatikan di toko-toko kue tuh, toko kue yang mahal itu biasanya dikatakan dia nggak pakai bahan tambahan sintetik gitu ya. Dia berarti pakai telur yang banyak. Telur kan mahal ya, kalau banyak karena cuma diambil kuning telurnya aja gitu kan. Itu sebagai emulgatornya. Jadi itu salah satu contoh itu yang bisa kalian coba sendiri di rumah ya, buat emulsi pakai emulgator alami di rumah itu ini pakai telur. Kuning telurnya aja maksudnya ya. Kalau putih telurnya kan jadinya berbusa ya, nanti jadinya kayak poni. Jadi cuma diambil kuning telurnya aja untuk itu juga prinsip untuk membuat emulsi mayones di makanan ya kan. Mayones itu pakainya di emulsikannya itu pakai kuning telur mentah ya. Nah, itu tentang pengantar dikit tentang emulgator. Jadi emulgator atau emulsifying agent itu adalah zat yang ditambahkan ke dalam emulsi untuk mencegah
koalesensi menyatunya globul-globul minyak fase terdispersi gitu ya. Dan syaratnya itu dia harus aktif permukaan. Kenapa aktif permukaan? Dia jadi harus berada di ini kalau kalian lakukan percobaan minyak dan air kalian aduk-aduk itu minyak akan bentuk globul-globul kecil bukan? Ya kan? Pernah nggak ngaduk-ngaduk minyak? Nah, globul-globul itu ini yang disebut globul. Kalau misalkan ini gambar ini adalah globul minyak itu, untuk mencegah si globul itu nyatu lagi sehingga membentuk jadi minyak terpisah, minyak di atas, air di bawah. Nah, si globul ini harus dilindungi, gitu kan? Biar dia nggak bisa menyatu lagi sama kawannya. Nah, artinya si emulgator ini harus aktif di permukaan, dia harus tersusun rapi rata di permukaan globul. Itu, ya. Nah, ini mungkin ini udah pernah dibahas ya di dan emulsi kalian. Dan kemudian cepat diabsorpsi, diadsorpsi. Ini ingat ya, kita minggu lalu udah ini ya, adsorpsi yang D pakai itu dia hanya terserap di permukaan. Harus cepat sebelum dia menyatu lagi si globul tadi, gitu kan? Lalu kemudian harus memberikan droplet potensial listrik secukupnya sehingga menambah kestabilan ya untuk tidak cepat menyatu dan kalau bisa juga meningkatkan viskositas emulsi. Gitu. Ya, jadi ini emulsifying agent itu ini kira-kira digambarkan seperti ini, ada bagian kepala, ada bagian ekor. Ini yang kepala ini akan ke bagian yang air, ya kan? Yang si ekor ini yang hidrofob itu mengarah ke bagian lemak yang hidrofob. Ini air tadi ke hidrofil gitu ya, yang ekor ke hidrofob. Nah, dia mekanismenya ada, ini udah pernah mungkin ya dibahas, ya enggak, ini dia harus bisa menurunkan tegangan permukaan, ya kan, sehingga akan menurunkan tensinya. Lalu kemudian dia membentuk lapisan multimolekular, itu bisa mekanisme kedua, sehingga akan mencegah globul dengan globul menyatu, atau dia diabsorpsi di permukaan sebagai partikel halus. Ini tergantung dari macam-macam emulgatornya. Lalu kemudian jadi kalau diklasifikasikan emulgator itu ada 3. Jadi secara umum 2, emulgator utama dan emulgator pembantu. Emulgator utama menggunakan dia saja tunggal itu sudah bisa terbentuk emulsi. Tapi kalau emulgator sekunder, emulgator auxiliary atau emulgator pembantu itu kita nggak bisa nambahkan metiselulosa, CMC gitu ya ke dalam minyak dan air, itu belum terbentuk emulsi, tetap si minyak dan airnya nyatu. Dia hanya bisa dipakai bersama-sama dengan emulgator utama. Emulgator utama apa aja? Itu ada 3 macam sumbernya. Dari alam itu biasanya berupa koloid hidrofilik. Dari alam itu dibagi 2, ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan. Salah satu lecitin tadi ini termasuk koloid alam yang berasal dari hewani, ya kan? Ada di telur ayam, telur bebek, gitu kan? Nah, dari hewani lainnya itu gelatin. Mungkin kalian sering lihat kan gelatin juga sebagai emulsifier, mungkin harus diperhatikan. Kalau misalnya memperhatikan kehalalan, itu harus diperhatikan emulsifying agent ini biasanya kodenya itu E something gitu ya. Itu ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan gitu kan, kayak lecitin ini. Lecitin ini bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan ya, lecitin. Kalau dari tumbuhan ada di mana lecitin? Lecitin yang kalian kenal dari mana? Itu ada dari kedelai. Ya, susu kedelai itu penghasil tempe itu banyak mengandung lecitin. Itu dikatakan emulgator alami dari tumbuhan. Lecitin tumbuhan, ada lecitin hewan. Kalau lecitin hewan itu ya dari telur, kalau lecitin nabati dari kedelai, ya kan. Kalau dari nabati lainnya itu golongan-golongan polisakarida seperti gom, aksalsia, tragakan, agar, pektin. Lalu kemudian hewani itu ada gelatin, lecitin, kolesterol itu juga sebagai emulgator, ya kan? Kolesterol dalam tubuh kita kan juga mengemulsikan lemak-lemak yang kita makan kan, wool fat, lanolin dari domba. Lalu ada yang sintetik, biasanya itu golongan surfaktan, ada surfaktan anionik, kationik, dan ionik. Mungkin dibuka lagi ya pelajaran emulsinya ya. Lalu kemudian padatan terbagi halus. Itu dari golongan clay, tanah liat, seperti bentonit, vigum, ataupun dari metal hidroksi, bisa Mg hidroksida. Nah, itulah yang membentuk tadi yang partikel terbagi halus. Yang kalau pembantu ini, dia biasanya itu membantu emulsi itu dengan meningkatkan kekentalan. Biasanya metilselulosa, natriuminat, CMC, dan macam-macam
senyawa asam lemak seperti asam stearat, steril, ini banyak dipakai ya di sediaan-sediaan krim, emulsi, kosmetik tuh kalian lihat deh kemasan kosmetiknya. Dan dalam kebanyakan kasus kita menggunakan emulgator itu nggak tunggal, tapi biasanya kombinasi 1, 2, 3 emulgator untuk mengejar HLB butuhnya si zat aktif kita. Apalagi kalau zat aktif kita itu lebih dari 1. Jadi kita biasanya pakai kombinasi. Kalian perhatikan di kesediaan kosmetik yang bagus, yang cantik itu biasanya bahan bakunya banyak isinya. Nah itu hasil riset kombinasi berbagai emulsi mana yang menghasilkan emulsi paling stabil. Yang ideal itu setiap globul itu tertutup rapat semuanya oleh si emulgator. Nah ini kadang nggak tunggal, kadang oleh emulgator A dia masih jarang-jarang. Nah gapnya itu diisi oleh emulgator yang lain. Nah itu diperoleh dari riset. Kalian harus melakukan riset R&D gitu ya di industri. Nah ini untuk rinciannya macam-macamnya dari golongan tiap tumbuhan, ada polisakarida, semisintetik, ada lipid, protein, gitu ya. Terus pengemulsi alami ini untuk sifatnya macam-macamnya bisa ya dibaca sendiri masing-masing kalau mau tahu tentang lecithin tadi untuk emulsi OW atau WO cenderungnya. Jadi macam-macam emulgator ini ada kecenderungan untuk membentuk WO atau OW itu tergantung kelarutannya di dalam air dan dalam lemak. Emulgator yang larut air itu akan cenderung membentuk emulsi OW ya kan, minyak dalam air. Dan sebaliknya, kalau yang larut dalam lemak itu akan cenderung membentuk emulsi berbasis jadi water in oil. Itu ya. Ini contohnya kalau surfaktan itu ada anionic, kationic, contohnya masing-masing ini dirinci sini bisa dibaca ya. Nah, untuk surfaktan itu yang terkenal ada golongan sorbitan dan PEO, polysorbitan trioleat gitu ya. Yang PEO itu dikenal dengan brandnya Twin, kalau yang sorbitan trioleat itu dikenal dengan brandnya Span. Dan itu ada macam-macam variannya 85, 50 dan seterusnya, dan masing-masing memiliki nilai HLB sendiri. Nilai HLB yang rendah itu akan cenderung membentuk emulsi air dalam minyak WO. Kalau yang Twin HLB lebih tinggi akan membentuk emulsi minyak dalam air. Ini udah ya mengulang dari pelajaran emulsi ya. Nah, lalu kemudian untuk partikel terbagi halus itu yang golongan clay. Kita lihat ada bentonit, kolloidal silikon dioksida, aluminium magnesium silikat, yang anorganik hidroksid itu aluminium magnesium hidroksida. Nah, ini yang tambahan itu ada golongan setil alkohol, contohnya apa dan bisa digunakan selain sebagai penstabil. Biasanya losiosail, pengental lipofilik, mungkin yang sering kalian baca di sediaan kosmetik banyak dipakai ini gliseril monostearat, GMS, metilselulosa, natrium. Ya, semuanya ini sering dipakai ya. Samstearat juga. Dan pemilihan bahan emulgator tadi kita lihat dari sistem HLB-nya itu kita membuat sistem emulsi WO atau OW. Nah, kita tinggal pilih HLB-nya yang di kisaran yang tertentu. Lalu untuk penggunaannya itu biasanya digunakan 2-5% dengan catatan 10-20% fase minyaknya. Ya, itu untuk emulgator. Lalu untuk suspensi itu kita gunakan kalau tadi emulsi pakai emulgator, emulsifying agent, suspensi pakai suspending agent. Ini umumnya adalah golongan-golongan hidrokoloid yang sifatnya mudah mengembang, bukan larut ya, dia mengembang. Jadi ada air, dia akan mengembang. Si polimernya itu, polimer itu kan seperti kalau lihat jaring-jaring gitu ya, itu mengembang adanya air. Itu yang kita sebut hidrokoloid. Nah, ini ada golongan GOM dan golongan bukan GOM. Golongan GOM itu contohnya itu ya ini seperti yang digambar ya, sumbernya itu biasanya dari gangga merah, itu Conus crispus. Terus kemudian ada yang dari eksudat tanaman, GOM Arab, pernah lihat? Sering pasti ya, di lab, di praktikum ini sering dipakai GOM Arab, tapi mungkin kalian baru lihat sumbernya seperti ini, dia dari eksudat tanaman, lalu kemudian dikeringkan seperti ini dari tanaman akasia sp. Ya. Terus kemudian golongan bukan GOM, itu hampir mirip tadi bisa sebagai emulsifier juga, itu adalah bentonit, hektorit, dan vigum. Jadi tanah liat ini kalau masukkan air, dia akan mengembang, dan kemudian apanya itu cairan yang terbentuk itu beraliran tixotrofi.
Jadi ini seperti ini clay-nya ya, bentonit, pigem, hektorit ini kalau belum dihancurkan belum jadi serbuk gitu ya. Jadi kayak batu alam dari mineral di alam. Lalu kemudian ada gom peragakan, ini juga sering dipakai praktikum juga gitu ya. Ini juga dari ekstrak tanaman. Nah, ini kalau bentuk flake-nya kalau udah dikeringkan diproses, ini mucilago ini sebagai stabilator suspensi. Tapi dia nggak bisa sebagai emulgator ya. Dia pengental aja si gom peragakan ini. Dan kemudian ada algin itu dari rumput laut ganggang coklat itu. Natrium alginat itu dipakai sebagai suspending agent dalam kadar 1-2%. Ya, kalau kalian jalan-jalan ke laut lihat ada ganggang, mungkin ingat. Terus kemudian ada suspending agent yang sintetik. Sintetik itu biasanya turunan dari derivat selulosa, biasanya pakai metosol, pilose, metilselulosa, ya namanya CMC yang paling sering digunakan, atau golongan organik polimer. Yang terkenal dan yang mungkin paling bagus, yang cukup super, dia sebagai suspending agent itu adalah karbopol, ya kan, yang banyak dipakai. Jadi dia larutan kental terus jernih ininya. Biasanya 1% aja udah cukup gitu ya, dia jadi sangat kental. Jadi pakainya cukup dikit. Tapi dia sangat peka terhadap panas dan elektrolit. Nah, pengawetnya juga hampir sama kalau disuspensi, bisa pakai turunan benzoat, nitagi, nipasol. Kadang juga dipakai garam kompleks merkuri, tapi dalam jumlah yang kecil, agar tidak toksik dan tidak menimbulkan iritasi. Nah, untuk eksipien lainnya ada macam-macam lagi untuk tambahan yang lain tadi yang utama-utama ya, untuk emulgator, emulsi, emulgator dan seterusnya. Itu ada pengasam, itu tambahkan untuk menghasilkan itu tadi masuk pendapar gitu ya, asam sitrat, asam asetat, asam fumarat bisa dipakai, atau juga dia perlu untuk ke arah alkali bisa dipakai larutan amonia, karbonat dan seterusnya. Ya, kadang juga kita perlu pakai adsorben, ya kan. Terus kemudian ini kalau sediaan cairnya aerosol, kadang kita tambahin. Lalu kemudian zat anti jamur, jadi yang butil, etil, paraben, metilparaben itu bisa berfungsi sebagai anti jamur. Antimikroba bisa pakai benzalkonium klorida. Ini biasanya dipakai untuk sediaan larutan mata ya. Terus antioksidan tadi yang bisa kita tadi bolak-balik tentang antioksidan, contohnya itu adalah asam ascorbat, belpalmitat, BHA, BHT ya, butylated hydroxytoluen dan seterusnya. Lalu kemudian pendapar lagi untuk mencegah perubahan pH gitu ya. Bisa tambahin juga potasium metafosfat, potasium fosfat dan seterusnya. Tadi yang pewarnanya diperbolehkan misalnya. Jadi yang kode-kode ini kode ya yang diberikan oleh ini FDA ya ini. Lalu kemudian juga ada sediaan larutan, kadang-kadang kita pengen dia jernih atau emulsi gitu ya. Itu biasanya kita pakai adsorbent clarifying agent, bisa pakai bentonit. Ini tadi emulsifying agent udah ya. Chelating agent bisa pakai asam edetat ataupun garamnya. Oh, yang lain udah. Terus juga ada pakai humectan untuk sediaan yang semi solid. Biasanya itu untuk mencegah kering. Sediaan itu kering, kita nambahkan humectan. Jadi dia bisa menyerap air dari dari lingkungannya. Itu ada glycerin propylen glycol sorbitol. Jadi ini ya, glycerin propylen glycol sorbitol tadi kita kenal sebagai pelarut tambahan, dia juga bisa sebagai humectan tadi kan. Terus juga peningkat juga menambah ya, berkontribusi terhadap rasa manis juga ya kan. Kalau untuk basis salep itu biasanya basis semi solid, itu kita bisa pakai yang basis yang lemak ya, lanolin, atau yang bersifat basis hidrofilik, atau bisa pakai polyethylene glycol salep, basis petrolatum, bisa ini white ointment, yellow ointment, pakai vaselin album, pakai vaselin album sama yang kuning, yang vaselin kuning, ya kan. Terus juga untuk sediaan yang semi solid kadang kita tambah plasticizer juga untuk menambah dia lebih mudah sifat elastisnya. Stiffening agent saya tambahkan untuk menambahkan lebih
lebih stiff, itu lebih kaku gitu ya, biar dia nggak selalu cair banget. Itu bisa ditambahkan setil alkohol, setil dari malam, setil ester wax, parafin, steril alkohol. Ya. Kalau pemanis tadi ya gula, basisnya sukrose, penggantinya bisa sorbitol, bisa gliserin, manitol, atau aspartam, sakarin. Ya. Kalau pelarut, ya tadi selain air tentunya alkohol, pakai minyak basis minyak gitu ya untuk emulsi yang basis lemak, bisa pakai minyak jagung, cottonseed oil, mineral oil juga kan, peanut oil biasanya yang dipakai. Untuk air ya tergantung sediaannya. Kalau yang umum untuk oral kita pakai purified water. Kalau yang untuk sediaan injeksi larutan kita pakai water for injection. Jadi yang grade-nya steril ya. Dan seterusnya ini kalau Flowvolt ada yang buat sintetik, ada yang alami, ekstrak gitu ya dari cherry syrup, cocoa syrup. Cuman mungkin ini akan meningkatkan biaya pembuatan. Ya kan? Dan untuk viscosity increasing agent tadi tambahkan ke emulsi ataupun suspending untuk menambahkan kekentalan. Itu tadi sama Gina ya, lihat gambar di depan tadi, bentonit, carbomer, ZNC, dan teradakan dan seterusnya. Jadi kira-kira itu untuk excipient di liquid, referensinya pakai ini di Pansel, ataupun bisa yang lain, dan juga ini yang tadi saya bilang ya, cerita Handbook of Pharmaceutical Excipient. Jadi edisi 6 sama 8 mungkin yang mungkin bisa di-download kalau misalnya kalian coba untuk download. Jadi kira-kira itu terasa untuk excipient solid dan liquid. Ada pertanyaan? Misalnya ada pertanyaan ya silakan.